Heboh di Gias 2025. Mobil nasional baru ini bikin kaget semua orang. Teknologi Militer Indonesia, sebuah entitas di bawah naungan Yayasan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, kembali menghidupkan semangat untuk mewujudkan mimpi lama bangsa ini. Memiliki mobil nasional yang mandiri dan berteknologi tinggi. Proyek ambisius ini bernama I2C, singkatan dari Indigenous Indonesia Car, yang dikembangkan dalam bentuk kendaraan listrik berbasis baterai. Proyek ini secara langsung merupakan cerminan visi besar Presiden Prabowo Subianto untuk membangun industri otomotif nasional yang mandiri dan tak bergantung pada asing. Dalam gelaran otomotif terbesar di Indonesia, Gaikindo Indonesia International Auto Show 2025 yang berlangsung di SBSD TMI yang memperkenalkan konsep pertama dari proyek I2C. Yang ditampilkan bukanlah mobil produksi, melainkan sebuah klaim model berskala 1:1 yang memperlihatkan wujud nyata dari desain mobil listrik masa depan Indonesia. Ini adalah sebuah langkah awal yang strategis untuk mengait perhatian publik dan pelaku industri terhadap niat serius TMI membangun kendaraan listrik nasional. Presiden dan CEO TMI Harsutanto menjelaskan bahwa proyek ini masuk dalam kerangka program jangka panjang yang selaras dengan visi Prabowo Subianto. Menurutnya, selama ini Indonesia belum pernah benar-benar memiliki industri otomotif yang mandiri. Sebagian besar mobil yang berada di Indonesia adalah hasil produksi atau rakitan dari merek luar negeri dan bahkan merek lokal sekalipun masih mengandalkan komponen dan teknologi asing. Kita tidak pernah punya industri otomotif yang mandiri, kata Harsutanto saat ditemui di ajang Gias 2025. Jadi sesuai visi beliau ingin ini menjadi kenyataan. Nah, hari ini kami tampilkan di Gias hasil karya kami. Yang membuat proyek ini menarik adalah pendekatannya yang benar-benar berangkat dari nol dan melibatkan talenta dalam negeri. Dalam proses desain dan pengembangan awal, seluruh pekerjaan dilakukan oleh anak-anak bangsa. Hal ini ditegaskan oleh Budi Wuraskito, Advisor Desain TMI, yang menyampaikan bahwa proyek ini diawali dengan menggambar desain kendaraan di atas kertas, sebuah metode yang konvensional namun syarat makna dan idealisme. Setelah skema awal rampung, TMI menggandeng perusahaan desain otomotif kelas dunia asal Italia, Italdesign. Kolaborasi ini menandakan keseriusan TMI dalam menggabungkan keahlian lokal dengan pengalaman global demi menciptakan kendaraan yang tidak hanya nasionalis, tetapi juga memiliki standar internasional. Desain I2C sendiri terinspirasi dari elemen-elemen khas Indonesia. Burung Garuda sebagai lambang negara menjadi salah satu unsur sentral dalam konsep visualnya. Selain itu, motif batik yang mencerminkan kekayaan seni dan budaya Nusantara turut diintegrasikan ke dalam bentuk kendaraan. Budi Wuraskito memperjelaskan bahwa unsur-unsur tersebut tidak hanya memperkuat identitas nasional, tetapi juga memberikan kesan estetika yang unik dan kontemporer. Hasilnya adalah sebuah kendaraan listrik yang bukan hanya fungsional, tetapi juga mencerminkan jati diri bangsa Indonesia. Harsutanto juga menyampaikan bahwa proyek ini telah berjalan selama kurang lebih dari 1 tahun, namun telah menunjukkan progres yang cukup signifikan. Target realistis dari TMI adalah memulai produksi massal paling lambat pada tahun 2028. Selain itu, mereka juga menargetkan agar mobil listrik I2C dapat dipasarkan dengan harga di bawah 500 jutaan. Harga ini dinilai cukup kompetitif, mengingat segmen EV di Indonesia masih didominasi oleh merek luar. Kehadiran I2C menjadi angin segar dalam wacana mobil nasional Indonesia. Setelah sempat ramai dengan proyek maung dari PT Pindad yang mengarah ke segmen kendaraan taktis sipil, serta kehadiran Polytron yang menggandeng mitra dari Tiongkok, I2C menjadi proyek mobil nasional dengan pendekatan yang berbeda. Fokusnya bukan hanya pada produksi kendaraan, tetapi juga membangun dari hulu ke hilir, dari desain hingga manufaktur, dengan semangat kemandirian dan identitas nasional yang kuat. Sebagai catatan, upaya menciptakan mobil nasional bukanlah hal baru di Indonesia. Merek SMK sempat mencuri perhatian publik
dan bahkan tampil di ajang Indonesia International Motor Show pada tahun 2023. Namun, setelah muncul ke publik, SMK justru seolah tenggelam kembali tanpa kejelasan arah pengembangan. Merek ini bahkan tidak pernah hadir di Gias, termasuk pada penyelenggaraan tahun ini, yang menjadi salah satu indikasi minimnya eksistensi mereka di peta industri otomotif nasional. Perbedaan mendasar antara SMK dan I2C adalah pendekatan yang diambil. Jika SMK sering dikritik karena terlalu bergantung pada basis kendaraan dari Cina, serta kurangnya transparansi dalam pengembangan teknologinya, maka I2C justru hadir dengan semangat terbuka dan kolaboratif. Melibatkan desainer lokal dan konsultan global, serta transparan dalam memamerkan proses desainnya ke publik, menjadikan I2C sebagai proyek yang lebih kredibel dan menjanjikan. Dalam konteks geopolitik dan ekonomi, kehadiran mobil nasional berbasis listrik juga menjadi langkah strategis Indonesia untuk mengurangi ketergantungan pada energi fosil dan meningkatkan ketahanan energi nasional. Dengan cadangan nikel yang besar, bahan utama baterai lithium-ion, Indonesia memiliki potensi untuk membangun ekosistem kendaraan listrik yang kuat, dan I2C dapat menjadi pionir dalam hal ini. Proyek I2C oleh TMI tidak hanya sekedar menciptakan mobil, tetapi juga menjadi simbol kebangkitan teknologi nasional dan kemandirian industri dalam negeri. Dengan dukungan penuh dari pemerintah dan visi yang kuat dari Presiden Prabowo Subianto, proyek ini berpeluang besar untuk menjadi lebih dari sekedar konsep. Bila eksekusinya berjalan sesuai rencana, I2C bisa menjadi momentum kebangkitan industri otomotif nasional yang lama dinanti. Kini, publik tinggal menunggu keseriusan dan konsistensi dari semua pihak yang terlibat. Jika I2C benar-benar berhasil masuk jalur produksi pada tahun 2028, ini akan menjadi tonggak sejarah baru bagi Indonesia. Sebuah negara yang tidak hanya menjadi pasar otomotif, tetapi juga produsen kendaraan bermotor dengan identitasnya sendiri. Nah, gimana menurut teman-teman? Komen di bawah ya. Sekian dulu informasi dari kita. Mimin pamit, see you on the next video.